Nelayan menggelar aksi demonstrasi di kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada Selasa 29 April 2025. Pantauan Tribun Ternate, aksi nelayan bersama Hipmamuro Yogyakarta ini menggunakan 3 unit dump truck dan 3 open cup yang dilengkapi sound system. Masa aksi juga membawa spanduk dan pamflet. Ada yang bertuliskan Hipmamuro Yogyakarta dan nelayan Pulau Morotai menggugat hilangkan kapal Pakura dari Morotai dan bakar kapal Pakura. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ternate, rekan Fizri Nurdin yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fizri, silahkan informasi lebih lengkapnya. Oke, rekan Justina di Morotai, Provinsi Maluku Utara bahwasanya pada Rabu pada Selasa kemarin nelayan tuna di Kabupaten Pulau Morotai bersama Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi tepat di kantor pemerintahan terpadu, di mana ada sekitar 5 poin yang disampaikan. Salah satunya jatah subsidi bagi nelayan tuna di Kabupaten Pulau Morotai yang selama ini dinilai kurang merata di semua nelayan Kabupaten Pulau Morotai. Harusnya di mana mereka mengaku bahwa ada sekitar 10 ton per bulan untuk minyak subsidi yang disalurkan, hanya saja mereka hanya mendapatkan setiap minggunya itu hanya 2 gelong. Nah, 2 gelong ini mereka memancing atau mereka menangkap ikan tuna itu tidak cukup untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka mendatangi di pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai dalam menghadap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rusi Sibua dan juga Rio Kristepana untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan atau kegelisahan mereka yang mereka dapatkan di lapangan, dan meminta ada beberapa poin yang disampaikan, 5 poin, yang salah satunya adalah meminta pemerintah daerah untuk segera memperbaiki mekanisme distribusi subsidi BBM kepada nelayan tuna, termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dengan membuka akses langsung dan transparansi. Jadi arti dari poin ini mereka menuntut agar supaya penyaluran BBM subsidi itu transparansi, jangan sampai ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan ini, sehingga harusnya minyak yang tersalurkan merata itu tidak tersalurkan di para nelayan. Dan kedua, yaitu hentikan operasi kapal Pakura di perairan Morotai. Jadi ada beberapa kapal yang kemudian beberapa kapal luar yang kemudian beroperasi di wilayah atau perairan Kabupaten Pulau Morotai, di mana mereka merasa ini sangat merugikan karena penangkapan ikan itu beda halnya dengan penangkapan ikan tuna, penangkapan nelayan ikan tuna yang secara tradisional dibandingkan dengan kapal-kapal natuna itu. Sehingga tuntutan ini jika tidak diakomodir oleh pemerintah daerah, mereka mengancam akan membakar kapal-kapal natuna itu. Yang ketiga itu meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum advokasi bagi nelayan tuna yang terdampak konflik di wilayah tangkap nelayan. Jadi biasanya nelayan ikan tuna di Kabupaten Pulau Morotai ini berkonflik dengan nelayan tuna yang lain, sehingga mereka melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah. Kira dampak atau mereka meminta perlindungan hukum. Yang ketiga adalah perbanyak pabrik es dan fungsi pabrik es yang mangkrak. Jadi di Morotai ini karena hampir kurang lebih 600 nelayan ikan tuna, jadi kalau misalkan ikan banyak itu mereka sangat membutuhkan es, karena dari mereka memancing itu ada sekitar keluar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu, karena mereka sangat membutuhkan es, sehingga es yang mungkin biasa digunakan itu tidak begitu maksimal, hingga mereka menuntut pemerintah daerah agar memperbanyak es pabrik. Dan kedua, terstabilkan harga ikan tuna di Kabupaten Pulau Morotai sendiri. Itu harga tuna itu kurang, para nelayan ini mengaku bahwa harga ikan tuna itu terlalu rendah, sementara kan hasil penangkapan mereka itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Mungkin itu rekan Justina dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan. Terima kasih rekan Fizri Nurdin, jurnalis Tribun Ternate atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Ketua Nelayan Morotai Timur yang bernama Sufrianto Ali. Jadi kalau bicara soal BBM bersubsidi ini sering menjadi kendala besar untuk khususnya di nelayan tuna. Karena kenapa pendistribusian BBM bersubsidi ini kurang tepat sasaran. Yang pertama itu yang kami sebagai nelayan sering mendengar informasi bahwa jatah untuk BBM bersubsidi untuk Kabupaten Pulau Morotai dalam per bulan itu 90 ton. Nah, tapi lagi-lagi pendistribusian BBM ini di lapangan ini sering menjadi kendala. Bayangkan saja dalam satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.